Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi bagaimana cara menggunakan sintaks Python implementasi jaringan syaraf tiruan menggunakan algoritma backpropagation. Python yang saya gunakan ini versi 3.10.0, kemudian untuk spidernya saya gunakan 5.3.3 untuk IDE-nya. Kemudian pertama kita import library dan modulnya. Misalkan ini Keras, modul Keras, kita import library TensorFlow sampai convolution matrix, cycle-end matrix. Kemudian kita import datanya, kita sematkan dalam data, dengan datanya itu data Rizky.xlsx. Kemudian ada sheet analysis yang kita pilih, berarti ini datanya. Kita run dulu. Oke, sudah masuk. Dan kita lakukan statistik deskriptif untuk melihat diagram lingkarannya untuk variabel Y. Kemudian ini kita hitung jumlah masing-masing kategori pada variabel Y. Kemudian kita hitung persentasenya masing-masing kategori pada variabel Y. Dan kita tampilkan diagram lingkarannya menggunakan sintaks ini. Dan kita nanti namai plotnya dengan diagram lingkaran status desa Provinsi Kalimantan Barat. Nanti kita simpan di lingkaran kategori y.png dengan DPI-nya 300 kualitas gambarnya. Kita run ini. Oke, sudah muncul di sini. Dan ini variabel yang digunakan. Dan kita lakukan summary. Nanti akan dipilih variabel kesehatan, pendidikan, sampai potensi dan tanggap bencana dan disimpan ke subset data. Kita kan ini sudah muncul kesehatan sampai potensi dan tanggap bencana, kemudian lakukan statistik deskriptif dengan sintaks ini. Kita kan ini untuk summary-nya. Ya, ini untuk konsolnya bisa tampil juga di sini. Print summary nanti akan tampil di konsol di sini. Nanti akan muncul min, standar deviasi, minimum, Q1, Q2, Q3 dan nilai maksimum untuk tiap-tiap variabel untuk kesehatan, pendidikan dan selanjutnya. Ini kita lakukan pembentukan model algoritma backpropagation. Pertama-tama kita lakukan one hot encoding dengan sintaks pdget dummies dari data, kita simpan di data encoded. Kesehatan tetap, kemudian yang y-nya oleh karena ada karakter di situ nanti akan dibagi sebanyak karakternya itu ada 4, berarti ada 4 yang berbeda, berarti dibagi jadi 4 kolom, yaitu Y berkembang, Y maju, Y mandiri, dan Y tertinggal. Dan kita pisahkan X-nya dengan indeks menggunakan indeks 0, 1, 2, sampai 11. Kemudian Y menggunakan indeks ke-15, 12, 13, 14 dari kolom yang ada dari data encoded tadi. Maka didapatkanlah Y-nya ini. Dan ini X-nya, kemudian ini Y-nya didapatkan dari data encoded. Oke. Dan ini yang sudah diurutkan, Y-nya sudah diurutkan dari tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Kemudian kita split datanya, extract data train 80% dan data testing 20%, maka test size-nya 0,2 sini. Dan random state-nya menggunakan NIM saya, ini 201006. Kemudian akan dibentuk modelnya menggunakan sintaks ini. Saya menggunakan arsitektur 12-12-4, maka di input shape ini saya berikan nilai 12, kemudian di
unitnya 12, berarti di hidden 12 neuron, dan di output layernya ada 4 neuron. Di hidden layer saya menggunakan fungsi aktivasi linear, yaitu non di sini, sama juga dengan linear. Di output layer saya gunakan softmax. Oke, kita run. Oke, modelnya sudah ada. Kemudian kita compile. Learning rate 0,1 SDGs, kemudian loss yang digunakan, categorical cross entropy loss, kemudian matrix akurasi. Nanti kita akan compile, akan masuk ke dalam modelnya. Kemudian dilakukan evaluasi model fit. Nanti akan dihitung loss, akurasi untuk data testing maupun data training. Kita akan di sini. Baik, sudah dapat loss-nya, loss akurasi untuk data training maupun data testing di sini. Lanjutkan, dapatkan prediksi model untuk data uji. Jadi nanti untuk menentukan indeks ke 0 misalkan akan dicari yang paling besar, yang paling tinggi nilainya, maka indeks baris ini termasuk dia atau desa ini masuk ke dalam kategori yang indeks ke 1. Indeks 1 ini kan berarti berkembang, dan seterusnya seperti itu. Kemudian konversi label prediksi dan label aktual menjadi tepat satu kategori dengan melihat nilai peluang tertinggi. Yang y-test classes merupakan suatu nilai yang aktualnya, kemudian yang ini untuk prediksinya. Jadi misalkan 1 berarti dia indeks ke 1 berarti menuju kepada desa berkembang. Jadi yang aslinya desa berkembang tapi diprediksi sebagai desa berkembang, berarti benar. Kemudian kita lanjut lagi, dia harus dicari dulu. Kemudian kita cek yang salah itu ada di indeks ke 34, berarti kita cek indeks ke 34. Indeks 34 dia sebenarnya itu tertinggal di sini 0, berarti dia itu tertinggal di indeks ke 34, tapi diprediksi sebagai berkembang. Nah, di sini salahnya untuk data yang pertama. Lanjutkan 5 data lainnya. Kemudian kita lanjutkan ke menampilkan misklasifikasi data yang salah. Datanya ini. Kemudian kita cek confusion matrix. Dan hasil confusion matrixnya seperti ini. Lanjutkan run labelnya. Kita buat confusion matrix yang lebih bagus tampilannya menggunakan sintaks ini. Oke, sudah muncul. Kita bandingkan apakah sama confusion matrix yang sebelah kiri ini dengan yang digambar sebelah kanan ini. Ternyata sama, berarti ini sudah benar confusion matrixnya. Kemudian kita ingin cek plot historinya untuk data training menggunakan ini, untuk loss dan akurasi untuk data training. Seperti ini tampilannya untuk loss dan akurasi untuk data training. Cuma saya ingin melihat kedua-duanya, maka gunakan sintaks ini. Ini sudah muncul. Yang orange menandakan dia data testing, dan yang biru berarti menandakan dia data training.
Ini untuk loss, kemudian ini untuk akurasi. Nanti bisa dicek apakah model ini dalam melakukan training terjadi overfitting atau tidak, kemudian terjadi underfitting atau tidak. Jika tidak kedua-duanya berarti sudah lolos, sudah bagus. Kita juga cek juga akurasi dan lossnya. Kemudian kita coba di sini gunakan data baru, misalkan ini udah data 1 dengan data sebagai berikut 0,6 dan seterusnya. Kita ingin memprediksi menggunakan model yang didapat sebelumnya. Kita prediksi data ini apakah termasuk desa tertinggal, berkembang, maju atau mandiri. Yuk kita coba, kita definisikan kategorinya ini dan kita prediksi datanya. Oke, udah selesai. Maka akan muncul data ini termasuk ke dalam desa berkembang, indeks ke-34. Yang sebenarnya dia itu desa tertinggal. Kalau dicek di Excelnya itu cek secara detail, maka dia termasuk data desa tertinggal. Dan kita ingin melihat bobotnya menggunakan sintaks ini, bobot dan biasnya. Oke, bias. Untuk inisialisasinya bias itu 0 kalau di awal. Oleh karena ini udah di epoch 9000, maka biasnya sudah ada di sini dengan nilai yang menyesuaikan dengan perhitungan algoritmanya biasnya. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih.